Ya, ini Pak Hamadi sudah Alhamdulillah. Gimana Pak Ahmadi? Sudah siap? Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau sudah siap kita langsung mulai aja karena ini sudah jam 10 ya Pak ya. Ya, ya saya Iya. langsung buka Pak. Oke, siap. Ikuti saja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Nah, hari ini dari Puspaga Harapan Kota Balikpapan akan melakukan online share session yang sudah sering kita lakukan ini Pak. Jadi nggak yang baru ini aja, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah sering melakukan. Kali ini kita mengajak narasumber beda dari yang lainnya. Biasanya banyak dari DP3 AKB, kali ini dari luar DP3 AKB, yaitu Bapak Ahmadi. Nah, beliau adalah fasilitator Pusaka Sakinah beserta Kepala KUA Balikpapan Utara. Benar ya Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, biasanya kami ini juga sering melakukan penasehatan pernikahan untuk para calon pengantin setiap hari Selasa gitu ya Pak ya. Namun karena kondisi pandemi gini membuat kita tuh nggak mati jalan gitu Pak ya. Tetap ada jalan lain, istilahnya informasi tetap tersampaikan, pengetahuan juga tetap tersampaikan, bahkan bekal untuk pernikahan yang kita buat untuk para calon pengantin juga sudah kita lakukan, yaitu salah satunya melalui WhatsApp group. Dan kali ini kita sekali-sekali live lewat IG ya Pak ya. Jadi biar teman-teman Iya. juga nggak hanya cuma lihat aja gitu ya Pak ya. Jadi nggak tahu dengar suaranya seperti apa. Nah ini live langsung melalui IG ini. Jadi nanti bagi sahabat keluarga Balikpapan yang ingin menanyakan mengenai tema hari ini dipersilahkan gitu ya Pak ya. Ya, mungkin silahkan dimulai aja dari Pak Ahmadi. Hari ini kita akan membawakan tema tentang bagaimana cara membangun komitmen dan menjaga komitmen pernikahan agar tetap sakinah mawaddah rahmah dan tentunya harapan kita semua harmonis gitu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Mbak Nia yang berbahagia dan rekan-rekan lain, sahabat-sahabat KUA, sahabat-sahabat pengantin muda yang masih cantik-cantik atau pengantin tua yang walaupun sudah lama tapi tetap cantik lah insya Allah yang mungkin ngikuti. Bener Pak. Jadi terkait semuanya teman-teman pengantin, Alhamdulillah ini adalah sebuah terobosan diantaranya adalah kerjasama, wujud kerjasama dari teman-teman Puspaga, teman-teman psikolog, yang dalam kaitannya secara umum adalah tugas kita adalah sama untuk memperbaiki keluarga secara bersama-sama. Dan sebelum kepada ingin cerita-cerita aja Mbak Nia ya dengan teman-teman yang lain supaya agak lebih akrab. Bener. Jadi secara umum bahwa kenapa kami secara umum KUA mengapresiasi sekali terkait dengan program-program yang ada, bahwa KUA yang selama ini cuma dikenal dengan pernikahan saja, setelah menikahkan selesai begitu saja, padahal di samping itu semua punya tugas-tugas yang lebih dalam sebenarnya. Jadi kita mengajak mengubah kembali kepada teman-teman, ayo jangan cuma memanfaatkan KUA sebagai wadah tempat menikah, tapi jadikanlah pula KUA sebagai rumah untuk kembali lagi. Jadi ketika kembali kedua itu bukan untuk ingin bercerai, tapi kembali kedua itu adalah ingin menanyakan tentang trik-trik nundukkan istri misalkan. Trik-trik nundukkan suami misalkan. Cara membuat anak yang saleh dan salihah bagaimana, yang berkualitas bagaimana. Atau setelah sekian kali menikah kok
perekonomian itu tidak bagus-bagus juga, dan seterusnya. Ke KUA itu minta uang atau apa, dan seterusnya. Nah, dan ternyata KUA dengan program Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah, kalau di pemerintah kota Balikpapan itu ada namanya Puspaga ya Mbak Nia ya. Benar Puspaga sekali itu Pak. kalau nggak salah kepanjangannya Pusat Pembelajaran Keluarga. Keluarga, iya benar. Nah, secara umum kebetulan jadi ke semua kementerian tadi ternyata punya program dan fokus yang sama. Jadi ketika saya melihat secara garis besar, kerangka besar itu baiknya sebuah negara itu dilihat dari seberapa baikkah keluarga itu dikelola. Sehingga ketika keluarga itu baik, maka otomatis negara pun akan baik dengan sendirinya. Itulah yang saya pahami dari bapak-bapak atau pendiri-pendiri di kementerian-kementerian itu, fokus terkait dengan pentingnya sebuah keluarga untuk dibimbing, termasuk sekarang hari ini saya hadir hari ini adalah wujud cinta saya kepada NKRI. Jadi kalau Masya dibedah Allah. dibedah dada saya nungguin Mbak Nia, tulisannya adalah Luar biasa Pak. NKRI harga mati. Itu diantaranya adalah. Nah, dari situlah saya ingin ngajak tular menular kepada teman-teman pengantin atau siapapun itu yang ada di Indonesia. Ayo cintailah NKRI dengan bentuk kita masing-masing. Misalkan sekarang kita lagi menjadi suami, ayolah jadi suami yang terbaik. Jadi istri, jadilah istri terbaik. Ketika jadi ayah ibu, ayolah jadilah ayah ibu yang terbaik, yang ujung-ujungnya adalah kita ingin memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dulu kakek nenek kita itu berjuang dengan darah, sekarang kita berjuang dengan perencanaan-perencanaan, dengan program-program dan seterusnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan berkualitas. Itu mungkin judul mukodimahnya. Insya Allah kita akan nanti ngobrolnya terkait dengan itu. Ini kan kerangka besarnya. Siap. Benar Nah, Pak. kebetulan saya secara background itu adalah dari kecil itu ngertinya mengaji, abata saja, haho, seperti itu saja. Untuk kemampuan-kemampuan yang lain mungkin tidak terlalu banyak. Jadi terkait obrolan-obrolan kita kali ini, mungkin pandangan KUA terkait bagaimana sih sebenarnya keluarga sakinah versi Kementerian Agama yang diinginkan. Ya Mbak Nia ya. Benar Yang sekali lain-lainnya Pak. itu bisa komentar-komentar juga gitu kah? Saya ini Oh baru pertama iya. kali lagi nih. Gak apa-apa Pak, nanti mungkin pas sambil jalan, nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan, nanti akan saya bacakan atau boleh mungkin Bapak selesaikan dulu atau di tengah Bapak menjelaskan ternyata ada yang Nah memberikan ya. pertanyaan atau gimana gitu ya Pak ya. Jadi silakan mumpung masih ada ini ya Pak Ahmadi ini jadi sudah Nah, fasilitator Pusaka Sakinah mau bertanya apapun mungkin kemarin bingung gimana tetap menjaga keutuhan rumah tangga di awal-awal katanya manis-manis pas sudah perjalanan beberapa bulan kemudian sudah oh, berubah jadi ada banyak iya, hal-hal dan lainnya bahkan sekarang ya saya ketahui juga Pak angka perceraian itu juga semakin meningkat ya Pak tinggi khususnya meningkat di iya. Balikpapan Balik kapan? di Ya. Balikpapan itu adalah tertinggi angka perceraiannya gitu ya Pak ya Iya, saya persen itu ya. Sekalimantan Timur apalagi semenjak pandemi gitu ya Pak ya ini mulai banyak konflik-konflik yang muncul padahal pernikahan sudah jalan 8 tahun malah pecah pada saat pandemi. Nah, ini kenapa? Nah, apa yang kurang, apa yang salah? Nah, bagaimana juga dengan yang baru memulai gitu, Pak. Nah, ini seperti perlu juga nih bekal-bekal dari pengalaman yang ilmu-ilmunya juga dari Pak Ahmadi. Boleh loh Pak sharing di sini. Mungkin itu aja Pak ya. Iya, iya. Jadi ketika kita mengaca tadi sesuai dengan tadi Mbak Nia tadi, ternyata ketika beberapa hari yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu, saya bukan cuma data saja yang berbicara, saya datang langsung ke pengadilan agama. Oke. Itu ternyata hampir sama, andaikan di video itu viralnya juga akan sama, ngantrinya orang yang bercerai akan sama seperti halnya yang di TV kemarin. Jadi ratusan tiap hari itu adalah ada orang yang berperkara. Padahal yang diinginkan ketika dulu, mungkin masing-masing kita ketika
ketika ingat waktu masih jatuh cinta lah, terutama yang masih Iya betul. muda-muda itu. Jadi ketika nalar cinta itu, ini seingat saya Mbak Nia, nalar cinta itu adalah ketika belum dinikahkan. Kenapa? Indahnya cinta itu luar biasa. Belum ketemu saja masih dari jauh sudah dak dikduk. Itu belum menikah. Iya Dengar iya iya. suaranya saja sudah menyenangkan sekali. Bahkan Oh, banyak cerita kalau mau tidur sebelum dengar suaranya pasangannya itu kayak belum bisa tidur. Ada sesuatu yang hilang. oh, Itu adalah hikmahnya cinta atau hebatnya cinta ketika belum menikah. Nah, bayangkan ketika sudah menikah kenapa tidak merasakan itu tadi? Nah, di sini sebenarnya yang harus menjadi koreksi sebenarnya. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan pertama yang perlu digarisbawahi sebenarnya kalau melihat dari sejarah ini tadi ada sebuah dalil Quran yang sangat populer. Ketika kalian itu pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Ketika kalian itu tidak pandai bersyukur, maka ingat, nikmatku akan aku cabut, diganti dengan penderitaan-penderitaan. Nah, dari sini sebenarnya, kalau kita pun pandai-pandai, makanya sebelum ke arah situ tuh saya ada nalar yang cukup cantik ini seperti ini. oke, Sebelum gimana Pak? nanti kalau Gimana? saya lupa tentang pembahasan syukur nanti ketika ada yang lupa tolong diingatkan ke situ, seringnya Oke, kebablasan sampai lupa itu biasanya. Nah, nalarnya siap Pak. begini. Nalarnya itu kurang lebih ketika kita di dalam Al-Qur'an itu ada namanya suratul Fatihah. Kalau bicara tentang agama Islam ya, ini terkait Islam. Iya, Mungkin yang hadir di sini mungkin ada yang beda agama, mungkin andaikan ada agamanya benar. itu secara 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 akal saja Islam itu mengajarkan seperti ini. Ketika kita membuka Al-Qur'an, padahal Al-Quran itu diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surah-surah yang lain. Tapi ketika kita membuka Al-Quran ternyata ditemukan ada 7 ayat atau yang disebut dengan suratul Fatihah. Banyak orang Islam ketika ditanya, mungkin kenapa kok Al-Fatihah di depan ya? Itu pasti bingung juga. Loh, tahu saya dari lahir begitu-begitu aja. Nah, di antaranya tidak mungkin sebuah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di berita ini taruh di pertama, ini surah kedua, ini surah ketiga, ini surah keempat, bahkan terakhir An-Nas itu letaknya di 100 ke-14 dari jumlah seluruh surah-surah yang ada. Pasti memiliki nilai-nilai yang ada. Nah, dari situlah tadi uh, itulah sebuah panduan sehingga ketika ada Al-Quran, siapa yang mengikuti Quran pasti akan sukses dunia akhirat. Atau nalar yang sering kita lihat lagi adalah kalau ketika kita memiliki motor, ketika ingin memiliki mobil, pasti kita servis. Kalau mobilnya itu mobil apa Nissan misalkan ya, maka cara servisnya itu harus melihat guide book atau buku manual panduannya seperti apa, ini susunannya, ini alirnya dan seterusnya. Dan ketika servis yang terbaik tempatnya itu adalah ke dealer servis Nissan di mana produk mobil kita diproduksi. Bolehkah ke tempat lain? Ya boleh, tapi tidak sedetail dengan pabrikannya ketika ingin memperbaiki itu semua. Masuk ya? Sehingga mobil kita jangan ditaruh di bengkelnya motor. Bagus apa enggak, wallah alam. Nah, dari nalar situlah tadi bahwa yang menciptakan kita semua ini adalah karena kita ada begitu saja. Ada tiba-tiba ada di dalam kandungan, nggak tahu akan laki atau perempuan, nama pun tiba-tiba dikasih nama Ahmadi begitu saja. Nggak mungkin ngomong ketika lahir, Pak, Mak, aku kasih nama ini ya, nggak mungkin. Tiba-tiba ya Benar. nangis begitu saja, dikasih oleh orang tua kita namanya Ahmadi, Mbak Nia dan seterusnya, dan ternyata Benar. pun hidup hingga sekarang. Saya dengan ada penghasilan, banyak teman-teman yang tidak memiliki penghasilan pun sama-sama hidup. Nah, dari sinilah pondasi dasar sebenarnya karakter berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu maha baik,
saking baiknya Tuhan itu kita tidak pengen minta hidup, sudah dihidupkan. Tidak pengen ini, sudah hidup nyaman dengan sendirinya. Nah, dari sinilah fondasi Allah itu maha baik, plus menambahkan kalau ingin lebih baik lagi, membuat buku panduan atau yang dikenal dengan kitab-kitab suci. Nah, di dalam ajaran Islam itu ada namanya Al-Quran yang siapa membaca itu, maka dia akan sukses dunia akhirat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, dari situ kita sepakati dulu secara nalar kemanusiaan kita secara orang muslim, bagi yang muslim loh ya. Nah, ketika kita seperti itu, ketika membuka Al-Quran, barulah kehendak untuk buka nikah itu benar-benar keinginan untuk belajar memahami, bukan cuma ingin mencari pahala. Kalau cuma pahala saja kan gampang, buka-buka. Iya. Tapi ingin. Seperti Nah, niat ini ya Pak ya, seperti banyaknya juga orang niat menikah karena ibadah, memenuhi sunnah Rasulullah. uh, Nah, uh, pertanyaannya, apakah itu sudah diamalkan, dijalankan? Apalagi itu menjadi fondasi kalau seandainya benar yang dijalankan berdasarkan Al-Quran gitu ya Pak ya, dan keyakinan kita kepada Allah. Gitu ya Pak kalau ya. cuman ya saya teringat kalau misalnya pertanyaan kalau cuma sekedar ibadah-ibadah saja, Heeh. ibadah itu kan semakin sering dilaksanakan maka nilai ibadahnya juga akan semakin banyak. Coba Iya, bayangkan ada karakter benar. seorang suami-suami seperti ini atau istri seperti ini. Mas, ibadah nikah satu itu pahalanya banyak loh mas. Misalkan bayangkan, Mm-mm. nikah satu itu pahalanya 10 misalkan. Berarti kalau Iya, pengen punya pahala dua, berarti harus nikah dua. dua gitu ya Pak. Kalau pengen tiga Oh, puluh nikah tiga. Kalau iya. nikah 40. Nah itu ketika sandarannya seperti itu. Oke. Apakah agama mengajarkan seperti itu hanya murni nilai ibadah seperti itu tanpa memahami panduan-panduan sesungguhnya? Nah, seringkali tadi kembali, seringkali pemahaman-pemahaman yang menurut mereka baik ternyata tidak sesuai yang diinginkan sesuai buku panduan tadi. Panduan. Nah, ini Benar, tadi benar. kembali sebelum. Nah, ini jangan sampailah saya kemarin kebetulan itu membuat eh, penelitian Mbak Nia, Mm-mm. tesis terkait dengan sunnah monogami. Jadi ada gerakan di sebelah sana, ada namanya sunnah poligami. Jadi kalau ndak nikah 2, 3, 4 itu kayaknya sebuah belum memberi isyarat kesempurnaan keberagamaan seseorang. Tapi sebenarnya, nah, di balik itulah tadi ternyata sunnah monogami itu lebih ada sedikit hikmah-hikmah yang ada. Nah, kembali, ini nanti kepanjangan ke arah situ. Saya ingin kembali lagi, nanti keluar. Oke, Pak. Saya kembali ke nanti ke syukur, nanti lupa saya nih. Kembali, Iya, Pak. ada yang tadi, yang ketika Quran sudah ada buku panduan yang sudah kita sepakati bersama. Oh iya, berarti ketika kita ingin membuka Quran itu benar-benar bukan sekedar ibadah saja yang menjadi nalar motivasi kita untuk membaca, tapi adalah ingin mendalami. Nah, ketika itu paham, dibukalah surah pertama. Ada namanya Al-Fatihah, pembuka. Iya. Berarti inti daripada Al-Quran itu berarti ada di depan. Ibarat mukaddimah itu ada di situ. Dan ketika membuka, Bismillah. Tangan saya begini lagi. Bismillah. Bismillah itu maknanya adalah sama yang dinalarkan di awal tadi. Dengan menyebut namamu ya Allah ya Tuhan yang maha kasih maha sayang. Doktrinkan itu di dalam benak kita masing-masing. Seorang suami doktrinkan. Tuhan, engkau maha kasih maha sayang. Saking baiknya engkau, saya besar hari ini dan alhamdulillah laku misalkan. Atau Wah. payu kan bahasanya. Dapatlah istri, dapatlah suami. Nah, dari situlah tadi sebuah kita tidak pernah tahu jodoh kita itu siapa. Tiba-tiba dikasih dan dipertemukan dengan cerita Tuhan itu sendiri. Makanya ada di dalam ajaran atau di tradisi Quran itu ada namanya at-thayyibatu lit-thayyibin, orang baik itu pantasnya dengan orang wanita baik, orang jelek itu dengan orang jelek dalam akhlaknya dan seterusnya. Nah, secara nalar Tuhan itu mengajarkan bahwa sekarakter biasanya.
Yakinkan itu. Oke. Orang yang karakternya baik pasti pengen cenderung kepada orang-orang yang baik. Ini sering ada telepon Mbak Nia, ganggu teleponnya ini. Nah, Oke. secara umum, jadi jadi semua dari sejarah-sejarah atau cerita-cerita ini tadi, begitupun saya ngomong hari ini bahwa istri saya itu adalah istri yang terbaik yang Allah pilihkan. Tidak ada lagi perempuan-perempuan yang mengalahkan baiknya istri saya untuk terkait dengan pantasnya hidup dengan saya sendiri. Karena Tuhan sudah nyeting tadi. Nah, dari situlah tadi kekuatan yang akan muncul ke depan itu pasti ada permasalahan-permasalahan rumah tangga. Nah, fondasi yang paling kuat tadi keyakinan bahwa istri kita adalah istri yang terbaik, walaupun ke depan ada yang kurang-kurang, maka tugas kita adalah memperbaiki itu tadi. Anak-anak kita perbaiki tadi. Itulah tadi dengan ketika membaca bismillah. Jadi sehebat-hebatnya orang berpikir itu ada seuntung-untungnya orang bertuhan itu adalah ketimbang tidak bertuhan ya. Orang yang bertuhan itu lebih diuntungkan ketimbang orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Siapapun itu Tuhannya. Entah Yesus kah itu, entah Buddha kah itu. Ketika dibalik itu ada kekuatan yang maha hebat. Allah, kalau sesuatu yang kita percayai, maka tingkat kepedian kita untuk hidup, kemudahan kita untuk hidup, pasti akan dimudahkan. Nah, seseorang ketika berpikirnya itu istri terbaik, suami istri terbaik, maka jalan hidupnya misalkan, nanti akan ketemu. Sekarang menjalani hidup rumah tangga itu berapa tahun lagi? Nah, inilah kita akan sedikit masuk sebenarnya. Misalkan umur 20 tahun, 25 tahun. Sekarang ujung-ujungnya dari sebuah kehidupan pernikahan nanti berapa lama? Sehingga kan saya sering tanya kepada pengantin, pengen eh, misalkan panggil kalau ke istri saya, Mbak, kebetulan namanya sama dengan Mbak Nia, istri saya ini, jadi nggak Oh, enak. namanya. Waduh. Nah, istri saya panggil, ingin nih berapa lama hidup dengan saya? 70 tahun. Berarti kalau 70 tahun, nikahnya 20 tahun, berarti 90 tahun. Ingin 100 tahun, 150 tahun, silahkan. Itu obrolkan dengan pasangan. Tapi bayangkan juga di usia terakhir itu seperti apa. Kulit kita, kondisi badan kita, dan seterusnya. Disitulah akan terbuka nalar luas, oh saya itu hidup mungkin sekitar 70 atau 80 tahun lagi. Berarti ketika menikah, di usia 30, kebetulan saya nikah di usia 30, berarti kemungkinan usia pernikahan saya dengan istri saya sekitar 40 tahunan. Nah, selama 40 tahun ini kita akan ngapain? Inilah masuk di dalam tadi, bukan sekedar ibadah. Perencanaan, tahun pertama akan ngapain, 5 tahun kedua pertama akan ngapain, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, itulah isi daripada kehidupan yang akan kita capai. Oke Pak, itu seperti visi misi ya Pak ya dalam pernikahan. Nah, visi misi itu Suaranya kecil Mbak Nia. simbol, oh kecil ya Pak ya. Ya, ini sudah kedengaran Pak? Kecil sekali, kecil. Kecil banget ya Pak ya. Mungkin ini kayaknya ini belum kedengaran banget ya Pak ya. Belum kedengaran banget ya Pak. Bentar. Masih kecil banget ya Pak. Tadi nyaring, sekarang tidak nyaring. Oh iya Pak, maaf ini ada kemungkinan kabelnya. Iya Pak. Ini untuk yang perencanaan tadi itu bisa masuk ke visi misi nggak ya Pak ya? Iya ya, oke. Ya, Coba Mbak kedengaran Nia Pak? ngomong. Iya, kedengaran Pak? Tes? Kedengaran Pak? Nah, ini sudah kedengaran lagi, nyaring lagi. Oh, sudah kedengaran lagi. Ini berarti ke bawah sinyal, Pak. Sinyalnya Oh, lewat-lewat. Ya. Untuk perencanaan tadi yang seperti Bapak sampaikan kan itu dari awal harus sudah ada gitu ya, Pak ya. Karena iya. itu juga yang menentukan untuk kedepannya kita pengen seperti apa, mau berapa lama. Ini bisa masuk ke visi misi. Bisa masuk ke visi misi nggak ya, Pak ya? Kalaupun bisa,
ini harusnya sudah dibicarakan sudah jalan berapa tahun atau sebelum menikah gitu. Maksudnya ini kita sudah pasti dengan pasangan yang kita pilih untuk menikah. Apakah saat itu atau setelah menikah aja lah kita omonginnya. Nah, gimana, Pak? Oh iya. Nah, untuk jawab itu tadi, nanti ingat lagi nih. Pondasinya belum selesai nih nalar berpikir saya nih. Oh, penulisnya. Nah, Oke, oke, nalar oke. berpikir saya belum selesai. Nanti ketika nalarnya sudah Oke. sama, nanti pertanyaan apapun akan mudah dijawab tuh. Nah, tadi Oke, ketika sudah yakin dengan Tuhan itu maha baik dan maha baik dah sudah. Tidak perlu bayar dengan Tuhan. Tuhan itu ngasih gratisan aja. Sehingga gratis ya, enjoy. Pak ya. Secara percuma ya, Pak ya. Bahkan berkah lagi ya, Iya. Pak ya. Kita ini gratis, ndak punya hidung dikasih hidung, pengen ndak pengen dikasih. Benar. Nah, sudah dikasih gratisan, ucapannya apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nah, ketika sudah terima kasih, orang kalau sudah berpikir lebar tadi sudah terima kasih, mukanya akan enak dilihat. Kayak saya. Senyum terus ya, Pak ya. Nah, sudah. Nah, ini sebenarnya dibuka dulu yang tadi ya. Tadi ketika sudah sering berterima kasih, ada doktrinasi di dalam ajaran Islam. Setelah sholat, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, 33 kali. Itu sebenarnya sudah diajarkan. Andai kan diganti bahasa Indonesia, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bayangkan nikmat apa saja yang sudah dikasih Tuhan. Punya istri, masih bisa ngomong, walaupun kadang-kadang nyaring volumenya. Terima kasih masih hidup, walaupun cerewet, terima kasih, dan seterusnya. Cari hal-hal positif yang ada di dalam pasangan kita. Nah, ketika sudah seperti itu, bangun tidur tuh enak. Ingin menyenangkan suami enak, ingin istri. Nah, itu loh, yang tadi, pondasi dasar, apapun itu harus sampai situ. Ketika ingin berumah tangga, nah sekarang kita fokus ke situ. Oke. Udah setengah Siap. jam Mbak Nia. Oke. Nah, ketika kita ingin berumah tangga, apakah berencana itu diobrolkan ketika sudah menikah? Atau mungkin ada yang nggak diobrolkan sama sekali? Karena nalarnya begini, ada pepatah itu ikuti aliran sungai. Apa namanya? Ikuti Sungai sungai mengalir gitu ya, Pak ya. mengalir. Iya, ikuti aja sungai mengalir. Ya emang enak, damai, tanpa ada kipas, tanpa ada bensin, ngalir, melihat pemandangan sana sini sana. Tiba-tiba 10 meter berikutnya itu ada air terjun yang turun ke bawah. Wah, wah, pasti wah, ada bahaya dan seterusnya. Itulah dampaknya ketika mengikuti aliran sungai Oke. atau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, disitulah yang kadang-kadang pemahaman-pemahaman Tuhan itu menciptakan kita bukan sekedar untuk jalan begitu saja. Diciptakan punya pikiran, punya otak. Nah, cara untuk berterima kasih dengan Tuhan, manfaatkanlah otak kita. Dengan cara apa? Ya tadi, berpikir tadi. Oke, masuk ya. Nah, ketika ingin berumah tangga tadi, ingin berumah tangga dengan yang terbaik, setarnya dari mana? Setarnya itu sebenarnya dimulai dari sebelum kita menikah. Untuk yang mbak-mbak yang masih belum menikah atau yang sudah terlanjur nikah, ya namanya terlanjur ya diperbaiki saja. Nggak usah cari istri lagi, cari suami lagi. Ini andaikan belum menikah itu nalarnya begini. Carilah bapak yang terbaik untuk anak-anak kita. Carilah ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Caranya bagaimana? Buatlah komunitas, sering-seringlah gabung di dalam komunitas-komunitas orang-orang baik. Karena jodoh kita itu adalah ada di sekitaran kita masing-masing. Kalau ingin, misalkan pengen punya istri psikolog misalkan, berarti harus sering-seringlah jumpa orang-orang yang aktivitasnya di psikolog. Pengen ketemu istri yang suka mengaji di majelis taklim, sering-seringlah di masjid dan di langgar. Itu adalah sebuah instrumen pola-pola Tuhan atau sunatullah Tuhan. Kalau ingin begini ya deket-deketi itulah. Nah, sebenarnya itu pondasi awalnya.
Jadi ketika ingin baik, jadilah kita baik dulu. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik dulu. Baik. Nah, ketika sudah menikah, nah ketemu ya sudah jodoh seperti saya, seperti Mbak Oke. Nia dengan rekan-rekan yang lain, muncullah tadi eh, diobrolkan sebelum menikah pun diobrolkan kenapa kenapa misalkan istri itu kenapa wahai sayangku kenapa kamu milih aku dan seterusnya. Disitulah ada obrolan, ada transaksi sebenarnya. Komitmen di awal. Kenapa kok aku milih si perempuan itu, kenapa perempuan itu mau memilih saya. Itu sebenarnya harus dimulai dari awal. Bukan sekedar cinta-cinta monyet atau apa itu yang katanya kalau nah seperti itu yang kadang-kadang teman-teman pengantin muda yang umurnya 20 tahun ke bawah itu tidak sampai ke sana berpikirnya. Yang penting ser-ser dag dikduk dah cinta nikah bubar. Bu. Itu seringnya kenapa anak muda itu sangat tidak direkomendasikan atau anak-anak usia anak-anak tidak direkomendasikan menikah. Di KUA itu 21 tahun baru boleh nikah. Itu Oke. diantaranya nalar eh, di awalnya saja sudah kurang pas. Nah, Kurang pas. ketika sudah terlanjur menikah bagaimana? Ayo, Pusaka Sakinah, Puspaga itu menyediakan tempat itu tadi. Di antaranya adalah kalau di dalam eh, tujuan di Pusaka Sakinah itu ada 4 Mbak Nia. Ada 4 pilar Oke. yang harus dikuasai untuk menggapai sebuah rumah tangga yang baik. Nanti kita akan bicara sekitar itu mungkin bisa sampai 2 jam, 3 jam, 3 hari juga itu bisa-bisa. 4 pilar tadi. Pelatihan dong ya Pak ya. Nah, di antaranya pilar pertama nih Mbak Nia. Mbak Nia masuk-masuk Oke. juga nggak apa-apa kok Mbak Nia. Nambahin Oke apakah? sih. Iya Saya nggak ada apa-apa 4 Pak. kan. Monggo Iya. Pak. Oke Pak. Silahkan Pak. Saya tak ngopi dulu sebentar. Nah Pak, ini sudah ada yang bertanya dari Iya. Mbak Sarwenda Indrarani. Ini yang biasa ini Mbak Dari Awen sana. yang biasa ngisi formasi yang di Balikpapan Utara Pak. Ini sudah ada pertanyaan malah Pak. Nah, kalau ada suami tidak romantis terhadap istri dan setiap komunikasi bilangnya jalani saja. Apa yang perlu istri lakukan, Pak? Ya pukuli aja bapaknya itu, nggak romantis. Nggak romantis ya, Pak. Nggak dimasakin gitu ya, Pak ya. Nah, disinilah tadi sebenarnya ya bener. Karena karakter masing-masing berbeda. Kita nggak bisa seperti saya, seperti intinya karakter berbeda ya Mbak Nia ya. Secara Benar, umum Pak. itu ada namanya orangnya itu banyak omongnya, ada yang diam Baik. ngomongnya, tapi perbuatan-perbuatannya itu adalah sama seperti omongan yang banyak omongnya tadi. Oke. Nah, contoh misalkan ini kalau ngelihat pertanyaannya nih, pengennya si istri itu pengen disayang-sayang, di romantis-romantisi. Diperhatikan gitu ya kan pada umumnya Hmm, wanita ya, Pak ya. Jadi umumnya perhatiannya seperti itu itu. lebih gitu. Kayaknya Mbak Nia nih yang paham psikolog ini, yang lebih paham karakter laki-laki itu seperti apa, karakter Waduh, perempuan Pak. seperti apa. Lah saya perempuan, kan Bapak yang laki-laki. Harusnya Bapak paham karakter laki-laki gimana, Pak? Kalau ada suami yang tidak romantis terhadap istri dan siap komunikasi bilang jalan aja, ya sudah jalan aja. Itulah. Nah tadi cara cara masing-masing kan semuanya ingin memberikan terbaik dengan pasangannya. Benar. Disinilah perlulah obrolan. Kalau dulu biasanya di dalam belajar atau pelatihan menikah kita itu ada dibuat 2 kertas seperti ini misalkan. Ini kertasnya Oke. istri, di sini kertasnya suami. Oke. Sekarang coba dudukan malam-malam, misalkan ketika kondisi seperti ini. Duduk malam-malam, Mm-mm. masalahnya sekarang eh, istri pengen Apa itu ada bakso disayangi. ya, Pak? Itu Oh, ada ada bakso apa? atau apa ya, Pak? Iya. Kepikiran, Pak. Nah, ini misalkan nih, saya biasa makan bakso tuh Mbak Mia. Misalkan Waduh, gini, kelewatan saya. misalkan gini, Mm-mm. suami itu
pengennya sering banyak, perempuan juga nggak pernah dengar suami keinginannya apa, begitupun sebaliknya. Coba sekali saja, atau bahkan semakin sering makin bagus. Lembaran pertama catat keinginan-keinginan suami, mas, sampean pengennya apa, what do you want from me, apa yang kamu inginkan dari aku, catat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan suaminya pengennya ini, saya itu nggak bisa ngomong banyak, tapi saya bisanya memberikan perbuatan-perbuatan yang menyayangkan, karena emang karakter. Saya siang laki ngomongnya ini, saya pengennya ini, saya pengennya ini. Nah, si istri juga buat, saya pengennya ini. Setelah itu coba dibalik. Catatan suami diberikan ke istri, catatan istri diberikan ke suami. Coba baca masing-masing. Karena masing-masing kita itu adalah, si suami itu pasti ingin membahagiakan istri, tidak mungkin tidak, ketika pondasinya sama tadi. Begitupun istri pasti ingin membahagiakan suami. Nah, kalau itu sudah ketemu, sosok suami harus ngerti tadi. Eh, Kenapa ini, mungkin Mbak Sarwenda mungkin yang nanya orang lain, atau mungkin Mbak Wanda kan orangnya romantis, bisa naklukkan suami. Nah, kalau kalau kondisinya eh, apa tadi mau ceritain? Gimana Pak? Tadi kalau seandainya suami istri ini sudah paham pondasinya, jadi akan mudah ya Pak ya untuk menjalaninya. Namun kalau yang belum paham untuk pondasinya, jadi bisa melakukan yang tips yang tadi Bapak bilang nih, sudah diketahui, kemudian dilihat ini keinginan istri seperti apa, ini keinginan Iya, iya. suami seperti apa. Nah, konsep di dalam sakinah itu ada namanya mawaddah dan rahmah. Kalau bahasa Arab tuh mawaddah dan rahmah, sehingga sangat tenar, sama wa sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah Tapi kalau warahmah. ditanya apa sih sakinah mawaddah rahmah, bingung juga. Nah, inilah yang seharusnya dikaji, yang maknanya itu hanya tekstual saja. Mawaddah itu adalah rasa ingin memiliki. Kalau rahmah itu adalah rasa ingin menyenangkan orang lain. Nah, itu sebuah konsep sebenarnya. Kalau ingin memiliki keluarga yang sakinah, tenang, damai, tidak punya uang, senyum, punya uang, senyum, punya istri, senyum, punya, dan seterusnya. Itu konsepnya itu tadi. Nah, menyenangkan orang lain itu senang. Sehingga saya, dari pemahaman tadi ya, saya tidak akan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain. Saya tidak akan pernah bosan untuk senyum kepada orang lain, walaupun orang yang saya senyumi itu cemberut. Karena saya melakukan itu adalah Tuhan memerintahkan saya. Berarti kan hubungan saya dengan Tuhan, cara berterima kasih dengan Tuhan tadi sudah Benar. dihidupkan. Mau direspon kurang baik pun nggak ada masalah, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, begitupun ketika konsep tadi sudah awal, namanya istri itu adalah makhluk Tuhan, seorang suami nih ya, ketika sudah dihadapkan dengan kondisi yang seperti pertanyaan tadi, suami kok menurut istriku kok belum romantis ya, padahal sudah maksimal nih romantisnya, sudah romantis maksimal menurut si suami. Nah, ketika diobrolkan, maka dia ngerti, oh, romantis saya, padahal sudah romantis loh, tapi katanya kurang romantis. Nah, disitulah tadi terjadi obrolan. Yang mana? Nah, 4 pilar inilah tadi yang menjawab sakinahnya menurut versi kementerian nih. Sakinah yang pertama itu, pilar pertama itu adalah namanya eh, ziwat. Ziwat itu maknanya adalah berpasangan, bahwa kita itu hidup harus berpasangan. Kalau didetail-detailkan nanti saya yang detailkan. Ziwat itu berpasangan itu adalah ada teman, ada kehidupan, ada budaya yang melatar belakangi pasangan hidup kita masing-masing. Dan yakinkan pasangan itu adalah pasangan yang terbaik dan harus kita bahagiakan. Ada yang namanya pilar kedua, namanya musyawarah. Musyawarah itu adalah obrolan komunikasi yang baik. Nah, musyawarah itu ya dengan seperti ini tadi, mana kekurangan kami, saya sampaikan dan masukkan ke saya akan perbaiki. Itu
seorang suami yang baik dan istri yang baik harus ada musyawarah di situ. Jadi rumah tangga kok tidak ada obrolan, tunggu saja. Hancurnya rumah tangga atau menjalani rumah tangga itu dengan keterpaksaan. Bercerai malu karena sudah terlanjur seperti itu, tapi menjalani kehidupan itu tidak pernah enjoy, tidak pernah ridho dengan yang sudah diberikan Tuhan. Nah, ini yang diwanti-wanti, jangan pernah hidup di dunia itu tidak ridho, tidak senang. Itu namanya menantang murka Tuhan. Saya ada pepatah ini Mbak Nia, yang mumpung teringat di dalam di sini. Iya. Ada sebuah ulama itu mengatakan begini, entah di kitab apa ini. Ketika engkau bangun tidur, pagi-pagi bangun tidur, engkau pusing terhadap urusan dunia, maka engkau telah menantang murka Tuhan. Bangun, langsung pusing. Aku makan apa ya? Aku nanti gimana ya? Pusing-pusing dan seterusnya tadi, itu menentang murka Tuhan. Itu contoh teks awalnya. Ketika didalami tadi, bahwa Tuhan itu jangan pernah khawatir dengan sesuatu-sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, pasti menyenangkan kok. Tuhan sudah memenuhi ini. Intinya adalah keyakinan kita dengan Tuhan yang maha baik tadi. Nah, sekarang ketika kembali ke suami tadi, ke suami yang demikian tadi, ayo diobrolkan, ayo dimusyawarahkan tadi, bahagiakan si istri itu adalah membahagiakan Tuhan yang menciptakan istri. Dengan cara apa? Perbaiki semampu kita yang menurut si istri tadi tidak romantis. Oh, harusnya dipanggil sayang kayaknya si istriku ini. Maunya apa sih? Mbak Endah diganti Mbak Ayang misalkan. Dan seterusnya. Itu sekilas tentang kalau ada obrolan itu. Mungkin yang lain nanti sambil atau sambil Mbak jalan Nia, aja Pak. Nanti sambil iya. jalan aja kalau ada lagi Pak. Atau Mbak Nia mau nambahin kah? Atau mau mengkritisi saya boleh. Wah, masa saya mengkritisi sudah pakarnya kau ini Pak. Ya, Saya lanjut kah? oke Pak, lanjut aja Pak. Oh, ya sudah. Enak ya ternyata gini ya. Saya ambil belajar Mbak Nia. Entah bagus apa enggak hasilnya ngikut ya. Pak, Mbaknya suaranya nggak kedengar tuh nah Mbak katanya. iya Pak, ini headsetnya saya ganti, saya coba ganti, moga kedengaran ya Pak ya. Ini sudah kedengaran belum ya Pak? Sudah Ini jelas sudah Mbak. kedengaran. Oh sudah jelas, alhamdulillah. Saya ganti headset dulu Pak. Ya, oke, silakan Pak dilanjutkan lagi Pak. Nah Tadi coba sudah sampai lihat yang ke pilar sakinah sampai yang kedua, ketiga, keempat apa saya tadi terlewatkan ya ya? Tadi coba ya. sudah ada Iya ziwaj, iya benar. musyawarah, yang ketiga belum ini Pak. Nah, coba pelan-pelan dari tadi ya, 4 pilar keluarga sakinah nih versi Kementerian Agama atau Pusat Keluarga Sakinah. Tadi ziwaj. Ziwaj Iya. itu adalah ibarat ada banyak ayat, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kembali, kenapa kok pondasinya Al-Qur'an? Al-Qur'an tadi kita sepakati buku manualnya kehidupannya orang Islam ingin sukses dunia, akhirat ya. Kenapa harus kembali ke Benar situ? Pak. Ya. Nah, ada di dalam ajaran Islam itu, di dalam Quran itu, suami itu adalah pakaian, istri adalah pakaian. Nah, udah panjang tuh sudah kalau sudah dijelaskan itu. Saling melengkapi, saling ini, kalau didetail-detailkan, itulah Tuhan menggambarkan dalam bentuk pakaian, bukan langsung ke makna sesungguhnya, tapi makna yang banyak. Ini dasar. Itulah bersuami beristri itu harus seperti itu. Itu namanya ziwaj, Ziwaj. Oke. berpasangan. Jadi Berpasangan. ketika kita bersuami beristri tidak punya konsep itu ya selesai lah, nggak usah bersuami. Nah, ketika nikah, sebelum nikah nih, teringat nih, nikah itu hukumnya apa sih?
Dia harus sadar nih masing-masing, karena kita adalah orang yang mukallaf, orang yang terbebani itu harus mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Jangan cuma jalan. Ketika Ya, melakukan Pak. sesuatu tidak tahu, maka jangan jalan dulu. Melangkah itu Harus ada tujuannya apa? tujuan gitu ya, Pak ya? Harus ada Iya, tujuan, ada tujuan. panduan, visi Mm-mm. misi gitu ya, Pak ya? Visi misi. Seperti halnya acara ini terselenggara itu kan karena ada tujuan. Ada Benar. langkah-langkahnya, Mbak nelpon saya buat ini sehingga jam 10 rencananya akan seperti ini. Itu namanya sudah Benar. direncanakan. Benar. Sehingga ya kemungkinan terjadi itu besar sekali. Tapi kalau tidak direncanakan, pasti juga akan repot. Nah, ini sebuah perencanaan tadi. Saya itu sering mudah lupa loh Mbak Nia, di sini tiba-tiba ada, langsung hilang. Itu umur 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 Grogi, ini Bapak grogi atau gimana, Pak? Kan Bapak udah sering ngobrol nih, Pak. kalau saya grogi sih enggak, Jadi gimana, Pak? mungkin sudah tua kali. Di, waduh, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Nah, Apa yang Bapak ya. ingat aja Bapak sampaikan gitu, Pak ya. Nah, ketika tadi Ziwati seperti itu, ketika tidak punya konsep seperti itu selesai sudah ya. Jadi Iya, konsep Ziwat oke. itu adalah ingin memberi pasangan, sehingga ketika menikah itu hukumnya adalah sebuah keharusan atau tidak. Itu harus ditentukan di awal. Saya itu nikah itu lebih baik atau tidak. Bagaimana hukumnya seorang suami laki-laki atau perempuan itu tidak nikah? Ya nggak ada masalah. Ketika itu menikah itu justru memperparah pola pikir mereka, kehidupan mereka, berarti bolehlah bagi orang itu tidak menikah. Tapi ketika menikah itu adalah lebih baik atau memperbaiki negara tadi, ayo nikahlah. Kalau tujuan nikahnya ingin mempersulit negara, jangan nikah. Oke. Nah, itu kan harus Siap. harus di awal tadi. Nah, sehingga selesai sudah ziwat tadi seperti itu kondisinya, menyenangkan pasangannya. Yang kedua, yang tadi sudah disinggung, Ya, musyawarah. musyawarah. Yang sama seperti di pilarnya Pancasila itu permusyawaratan Oh, gitu. rukun keempat, sila Keadilan. keempat itu Iya, keadilan sosial bagi bukan. Nomor keempat sosial. berapa Mbak Nia? Berapa? Lupa. Lupa ya. Nah, ini ketahuan ini enggak tidak mengamalkan Pancasila. Mengamalkan mungkin untuk susunan kata-katanya lupa ya, Pak ya. Lupa. Itu udah pasti. Nah, yang ketiga, musyawarah tadi seperti itu, asal kata dari syawaro, yusyawiru, musyawarah. Nah, sampai Indonesia itu mengaplikasikan kata syawarah dalam bentuk musyawarah di bahasa Indonesia. Musyawarah. Musyawarah itu adalah ada sebuah obrolan dari sini, ada yang di sana, itu nama syawarah. Jadi, sebuah kesetaraan bersama. Jadi, suami istri itu adalah setara sebenarnya. Nah, jangan sampai suami di atas istri atau istri di atas suami, nggak boleh. Suami istri itu sama. Sama dalam apa? Sama dalam hal makhluk Tuhan. Sama dalam hal ciptaan Tuhan. Kita ini sama, nggak ada bedanya. Cuma di dalam hal-hal tertentu itu sedikit berbeda, itu saja. Misalkan ketika jadi imam, siapa yang berhak jadi imam? Ya laki-laki, ikuti saja. Laki, Tapi secara benar. pahala kan sama saja. Pahala itu sama saja. Nah, ketika bermusyawarah, ayo sama dudukan posisi istri itu adalah posisi yang sama persis. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering ngobrol dengan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana ya kalau anak kita 4 di usia kita 4 tahun ini misalkan. Loh, kok 4 mas? Kenapa enggak 6 sekalian misalkan? Dan seterusnya. Oke. Nah itulah ketika masuk akal diobrolkan, dimusyawarahkan, itu pentingnya musyawarah dari 1, 2, 3 pihak dicari titik temu yang paling bagus dari sebuah komunitas itu tadi. Itu musyawarah. Alamat rusaknya rumah tangga kalau tidak ada, sudah istri berjalan sendiri, suami berjalan sendiri, atau suami itu lebih suka ngobrol dengan teman, itu bahaya itu. Oke. Jadi curhat gitu ya, Pak Curhatnya ya? iya. Ketika sudah curhatnya itu ke orang lain, agak sedikit berbahaya. Berarti ada sesuatu yang kurang. Bahwa si istri atau si suami bukan menjadi tempat berkeluh kesahnya istri suami. Nah ini Berarti pentingnya musyawarah termasuk dalam sebuah rumah. dengan keluarga sendiri, Pak?
Apakah itu termasuk dengan keluarga sendiri? Misalnya pengen, oh curhatnya dengan orang tua atau dengan adik sendiri. Kalau yang itu kan kondisional sebenarnya tadi sebenarnya yang makna yang saya inginkan itu adalah eh, teman yang paling teman sejatinya teman kalau di iklan itu teman yang paling teman itu adalah istri. Begitupun istri. Teman yang paling teman itu adalah suami. Oh, Nah, itu nomor satu kan teman yang sesungguhnya adalah itu. Nah, seorang teman itu adalah mengerti mana kata-kata atau obrolan-obrolan yang tidak disukai oleh teman kita. Ya, masuk ya. Jadi oke. kondisi-kondisi kadang ada namanya permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak pas saya obrolkan dengan pasangan hidup saya karena kalau begini akan nyakiti istri saya. Berarti nggak usah. Cocoknya dengan teman lain Oke, silahkan. Jadi tidak semuanya sih. oke, Jadi oke, monggo ke orang tua silahkan, ke teman silahkan. Cuma teman yang sesungguhnya teman itu adalah pasangan kita itu sendiri. oke, Oke, baik Pak. intinya musyawarah Mm-mm. itu adalah pondasi pokok atau pilar pokok untuk baiknya sebuah rumah tangga. Jadi sering-seringlah ketika sadar seperti ini musyawarah kan harus banyak omongan atau sering Benar. ngomong. Iya. Nah, omongan yang terbaik bagaimana? Nah, kalau si istri pendiam, ayo sering-seringlah banyak ngomongnya. Setelah dengar video ini atau Oke. pelatihan singkat ini, ayolah. Ibarat biasanya nggak banyak ngomong, nggak romantis-romantis, gantilah. Misalkan Mbak Nia manggilnya biasanya apa, manggil say, misal, loh kok tumben, iya ini hari Selasa sebabnya, habis ngaji misalkan. Nah, Oh gitu. itu kan andaikan istri saya melihat juga akan cinta lagi dibuatin kopi. Kalau melihat video ini kan contoh, kadang-kadang pun saya mencontohkan dari apa yang saya obrolkan itu, saya sampaikan ke istri, saya begitu, oh, respon baliknya itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan Nah, ternyata ketika, nah, sehingga ada sebuah konsep yang sering kita dengar atau pepatah, malah sesuatu yang sering memberi, apa bahasanya, orang yang sering memberi dia akan mendapatkan lebih, ya, benar. konsep Iya, itu benar sudah. Pak. Pokoknya ketika kita ingin melakukan lebih baik untuk pasangan kita, yakinkan pasangan kita itu akan membalas jauh lebih baik. Itu sudah tinggal Oke. buktikan saja. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sharing is caring gitu ya Pak ya. Saya tuh teringatnya Arabnya aja, takutnya nanti belepotan. Oh iya, enggak Pak. Nah, itu yang Oke yang Pak. yang musyawarah tadi. Oke, yang musyawarah. Kemudian Oke. berapa menit lagi Yang Mbak ke Nia? Oh, 6 menit lagi selesai sudah. ini 6 menit lagi benar Pak. Ha-ha. Nanti Itu bisa selesai ya? disambung lagi Pak. Nanti Oh, sambung masih lagi lama. dong Pak. 1 jam Ini aja belum lagi, nanti selesai. kapan-kapan ketemu lagi. Oke siap Pak. Lagi banyak kerjaan ya Pak ya. Iya, jadi banyak tamu. Oke Nanti kita siap Pak. lanjut lagi di Oke. Selasa berikutnya itu nanti kita akan ketemu. Oke Pak. Nah, Berarti untuk tinggal lanjut detailnya yang nanti, ketiga. Mm-mm. nanti untuk detailnya itu nanti ke depan, nanti di 6 menit ini akan saya sampaikan dua pilar berikutnya. Nanti kalau ada pertemuan yang seperti ini lagi, nanti saya coba ingin misalkan eh, materinya adalah trik-trik untuk membuat generasi yang berkualitas misalkan. Iya. Cara cara malam pertamanya seperti apa. Itu banyak tidak tidak memahami tentang cara malam pertama yang kesannya kan aib, tapi sebenarnya itulah Benar. pelajaran yang harus masing-masing suami istri harus mengerti kandungannya dan seterusnya. Itu mungkin sessionnya akan lebih ini tadi kayaknya kan terlalu lebar. Benar. Nah, nanti Jadi kapan-kapan terlalu kita banyak akan dibahas ya kerucut. Pak, biar Iya, lebih mengerucut gitu ya Pak ya. kita kerucutkan sedikit dikit dikit. Nah, mungkin setiap Selasa atau sebulan sekali juga nggak ada masalah seperti ini. Boleh. Saya senang aja. Oke Pak. Nah, yang ketiga ya, ini Iya pokok Pak. jam, jam 11 selesai gitu saja nanti. Kemudian Oke yang siap Pak. ketiga, kemudian yang ketiga itu ada namanya muasyarah bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Intinya adalah bergaulah dengan pasanganmu dengan pergaulan yang baik.
atau teori kesalingan, saling membutuhkan, saling menyayangi. Yakinkan di dalam lanjutan itu tadi, yakinkan sesuatu yang menurut kalian itu tidak baik, bisa jadi sesuatu yang tidak kalian suka itu adalah ada hal baik-baiknya atau lebih baik dari sesuatu itu. Nah, ayo bergaulah dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih, Mbak? Kadang Yang juga beda. kebaikan gitu ya Pak. Kebaikan ya Pak ya. Nah, Kebajikan, kebaikan. nah ternyata kebajikan itu atau kebaikan kalau dalam bahasa Arabnya ma'ruf itu adalah al-urfu. Atau Oh, kalau kita sering mengenal arif bijaksana ya. Orang ini benar. arif. Nah, arif itu al-urfu itu artinya adalah sesuatu yang dikenal atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan itu kan berarti dikenal. Oh, seperti Benar. itu, gitu ya. Sehingga orang yang pintar itu biasanya arif bijaksana, mengenal itu. Nah, dari Oke, tradisi bahasa itu saja kan namanya bahasa itu berkembang terus berkembang. benar. Nah, mana ma'ruf itu aslinya adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh pasangan kita. Ini harus paham nih. Suami kita itu biasanya apa sih kebiasaan sebelum menikah? Istri kita itu kebiasaannya apa sih seperti menikah? Nah, bergaulah dengan pasangan kita sesuai dengan kebiasaan mereka sebelumnya. Yang catatannya adalah kebiasaan itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini. Silahkan. Jadi, budaya masing-masing keluarga itu tetap lanjutkan selama budaya itu tidak pernah bertentangan. Berarti bisa dijadikan eh, perbaikan rumah tangga itu sendiri. Senangnya si istri setiap bulan belanja ke mall, nah seorang suami harus nyiapkan. Siap dek, nanti ku siapkan belanjanya ke mall sebulan sekali. Nah, Oke. si istri pahamnya suami senangnya mancing sebulan, ya siaplah seorang istri juga harus menemani suaminya mancing. Ini sebuah contoh kesalingan tadi. Bergaulah dengan cara yang baik. Nah, Karena dua oke Pak. keluarga digabungkan menjadi satu. Oke Pak. Ini 2 menit Terakhir, lagi Pak. Oke. ya terakhir, terakhir ya, terakhir apa tuh Mbak? Masyarabil ma'ruf, misakon golido, ya. Misakon golido bahwa nikah itu adalah ikatan, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh, yang masing-masing kita kelak akan dimintai tanggung jawabnya oleh Tuhan sebagai makhluk, sebagai suami yang terbaik sudahkah jalankan, sebagai istri sudahkah menjalankan, karena masing-masing kita pasti akan meninggalkan kehidupan kita hari ini. Di situ Iya. sebenarnya. Jadi meninggal PD saya sudah maksimal semaksimalnya menjadi suami yang terbaik, begitupun istri. Itu mungkin sekilas. Sudah mati kah ini kayaknya? Ini kayaknya Bapak videonya nggak kelihatan buffering di sinyalnya kayaknya bermasalah di tempat Bapak. Ya. Oh, Mungkin ini kayaknya karena sudah tinggal 1 menit kita tutup aja ya Pak ya. Jadi intinya untuk membangun komitmen itu sendiri memang perlu ada yang namanya pondasi. Tadi sudah dijelaskan ya pondasi dari 4 pilar itu sendiri, dari ada ziwaj, ada musyawarah, ada muasyirah bil ma'ruf, kemudian misalkan walida. Nah, ini juga perlu dipahami oleh bagi pasangan misalnya mau menikah maupun yang sedang yang sudah menikah gitu ya Pak ya. Ya, mungkin itu iya. aja yang bisa eh, Pak Ahmad disampaikan dan semoga ini bermanfaat nanti untuk teman-teman tinggal dipraktekkan dan